panduan sekolah minggu pada setiap hari Minggu jam 10 pagi. Yang pertama, mohon bimbingan Papa dan Mama ketika mengikuti sekolah minggu. Kedua, mandi dan gunakan pakaian yang bersih dan sopan. Ketiga, bebas berekspresi dan mengikuti dengan cermat. Keempat, siapkan Alkitab dan tempat persembahan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak yang di rumah, puji Tuhan. Pagi hari ini Bunda Milka masih boleh bersama dengan anak-anak di rumah untuk kita ada dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Ya, apa kabar anak-anak? Semua sehat? Ya, puji Tuhan kalau semua sehat. Kalau ada anak-anak yang dalam keadaan sakit, ya nanti kita akan sama-sama mendoakan semoga anak-anak yang dalam keadaan kurang sehat, semoga boleh dipulihkan kembali. Tuhan memberikan kesembuhan, memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, agar dari dalamnya itu kesembuhan diperoleh yang asalnya dari Allah Bapa di surga. Amin. Ya, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, semua sudah siapkan Alkitabnya, pegang Alkitabnya, semua sudah berpakaian yang rapi, sudah menyiapkan persembahannya. Kalau sudah siap, ya kita akan memulai ibadah kita. Anak-anak duduk yang manis dan kita akan memulai ibadah kita. Bunda ajak kita semua untuk menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan dengan bertepuk tangan yang semangat untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa, ambil sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami datang mengucap syukur kepadamu atas segala kasih dan penyertaan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Selama 1 minggu lamanya Tuhan sudah menjaga kami, melindungi kami, dan sampai pada saat ini Tuhan kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu atas kesempatan indah yang Tuhan masih berikan kepada kami pada saat ini, sehingga kami masih boleh beribadah sekolah minggu walaupun kami melaksanakan dari rumah kami masing-masing, tapi tidak mengurangi semangat kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kami akan memulai ibadah kami pada saat ini Tuhan. Ibadah kami pada saat ini kami taruh sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah dari awal, pertengahan hingga berakhirnya boleh menjadi dalam kasih dan penyertaan-Mu.
Terima kasih Tuhan, kami datang mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita menyanyi Happy Yaya dan Yesus di dalam rumahku. Dengan gerakannya Bunda ajak semua berdiri. Happy Yaya, tangan di pinggang. Kita akan bermazmur bagi Tuhan dan kita akan membuka kitab Mazmur pasal 99. Mazmur pasal 99 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pegang Alkitabnya, dibuka Alkitabnya. Buka kitab Mazmur pasal 99 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Ya. Anak-anak yang sudah bisa membaca, nanti kita akan baca secara bersama-sama. Dan yang belum bisa membaca, dengarkan Bunda yang baca. Ya. Mazmur pasal 99 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Tuhan Raja yang kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas keruk-keruk, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat, kuduslah ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan, Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Ya, demikianlah Mazmur pujian kita pada pagi hari ini, dan kita sambut Mazmur pujian pada saat ini dengan kita menyanyikan lagu Bertambah-tambah dalamnya sambil kita membawakan persembahan. Siapkan persembahannya sambil kita menyanyikan lagu Bertambah-tambah dalamnya. Bunda ajak semua berdiri sambil kita menyanyikan dengan gerakan.
membaca firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan ada dalam doa. Semua duduk kembali, duduk yang manis, ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang tunduk menghampiri tahta kehadirat-Mu Tuhan, di mana Tuhan sangat mengasihi kami, sangat menyayangi kami anak-anak-Mu Tuhan, sehingga Tuhan masih memberikan waktu kepada kami pada saat ini untuk kami mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami anak-anak-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan sebentar dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Ya. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama. Perjanjian Lama yaitu 1 Samuel pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-27. Kitab 1 Samuel pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-27. Ya. Kalau sudah buka Alkitabnya, dipegang Alkitabnya, dan kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan kita saksikan bersama-sama. 1 Samuel pasal 9. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kisi bin Abiel bin Seror bin Bekhorat bin Avia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bau ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kisi, ayah Saul itu, kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kisi kepada Saul, anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah, dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Suf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, mari kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Tetapi orang ini berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat, segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga, mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Jawab Saul kepada bujangnya itu, tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis, dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Jawab bujang itu pula kepada Saul, masih ada padaku 1/4 sikal perak, itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu. Maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat. Sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, pikiranmu itu baik, mari kita pergi. Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu,
mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, "Kau lihat ada di sini?" Jawab gadis-gadis itu kepada mereka, "Ya, ada. Baru saja ia mendahului kamu. Cepat-cepatlah sekarang. Ia datang ke kota hari ini karena ada perjamuan korban untuk orang banyak di bukit pada hari ini. Apabila kamu masuk ke kota, kamu akan segera menjumpainya sebelum ia naik ke bukit untuk makan. Sebab orang banyak tidak akan makan sebelum ia datang, karena dialah yang memberkati korban, kemudian barulah para undangan makan. Pergilah sekarang, sebab kamu akan menjumpainya dengan segera." Maka naiklah mereka ke kota, dan ketika mereka masuk kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit berpapasan dengan mereka. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian, "Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku." Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku." Dalam pada itu Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, "Maaf, di mana rumah Puriat itu?" Jawab Samuel kepada Saul, katanya, "Akulah Puriat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan aku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi, dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir, sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu?" Tetapi jawab Saul, "Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku?" Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya, dibawanya ke pendopo dan diberikannya kepada mereka tempat utama di depan para undangan, yang banyaknya kira-kira 30 orang. Berkatalah Samuel kepada juru masak, "Berikanlah sekarang bagian yang kuberikan kepadamu tadi dengan pesan, simpanlah ini dahulu." Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ dan meletakkannya ke depan Saul. Dan Samuel berkata, "Lihat, yang tinggal ini diletakkan ke depanmu, makanlah, sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini, ketika aku berkata aku telah mengundang orang banyak." Demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Sesudah itu turunlah mereka dari bukit ke kota, dan Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas sotok. Mereka bangun pagi-pagi, dan ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di atas sotok itu, katanya, "Bangunlah, aku akan mengantarkan engkau." Lalu Saul bangun, dan mereka keduanya pergi keluar, yakni ia dan Samuel. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul,
Katakanlah kepada bujang itu, supaya ia pergi mendahului kita, tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah. Ya, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama, dan berbahagialah kita semua anak-anak Tuhan yang masih boleh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya, kita menyanyi sekali lagi baca kitab suci. Sambil dengan gerakan ya, anak-anak berdiri, kita menyanyikan dengan gerakan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum Bunda bercerita, Bunda mau menyampaikan kepada anak-anak dulu bahwa setiap negara, setiap daerah itu mempunyai seorang pemimpin. Ya, termasuk di negara kita. Ya, yang sudah bersekolah pasti sudah tahu ya. Negara kita itu namanya negara apa ya? Iya, negara Indonesia, negara Indonesia. Dan kita di negara kita ini, di negara Indonesia itu ada orang yang memimpin. Ada pemimpin di negara kita yang namanya adalah yang disebut dengan Bapak Presiden. Jadi pemimpin negara Indonesia itu adalah Presiden. Setiap daerah juga itu mempunyai seorang pemimpin, termasuk di daerah kita di sini, yaitu Kabupaten Mapi. Kabupaten Mapi dipimpin oleh seorang bupati. Ya, jadi setiap daerah itu mempunyai seorang pemimpin. Begitupun di dalam firman Tuhan yang tadi kita sudah dengarkan, bahwa bangsa Israel yang di dalam firman Tuhan itu yang diceritakan itu adalah bangsa Israel. Ya, anak-anak pasti tadi sudah dengarkan sama-sama, kita sudah dengarkan sama-sama cerita firman Tuhan. Pada waktu itu bangsa Israel dipimpin oleh seorang hakim. Hakim siapa ya? Iya, Hakim Samuel. Ya, bangsa Israel pada mulanya dipimpin oleh seorang Hakim Samuel. Hakim Samuel. Hakim Samuel ini selama memimpin bangsa Israel, dia sudah semakin tua. Dan penduduk bangsa Israel juga pada saat itu mereka sudah tidak mau lagi dipimpin oleh seorang hakim. Mereka menghadap Samuel bahwa mereka tidak mau dipimpin lagi oleh seorang hakim. Ya. Hakim Samuel mendengarkan masukan dari rakyatnya pada saat itu, dari penduduk Israel pada saat itu, dan Bapak Samuel, Hakim Samuel ini berdoa kepada Tuhan, meminta untuk Tuhan menunjukkan seorang yang layak untuk menjadi raja pada saat itu, raja di Israel pada saat itu. Dan Tuhan mendengarkan doa dari Hakim Samuel, dan Tuhan menjawab doa Hakim Samuel bahwa Tuhan berkata bahwa saya sudah memilih salah seorang dari Israel untuk menjadi raja di Israel pada saat itu. Ya, dan yang dipilih oleh Tuhan, yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja Israel pada saat itu, yaitu adalah Saul. Nah, ya, ini adalah Raja Saul. Nah, Raja Saul sebelum Raja Saul diurapi menjadi raja, sebelum Saul diurapi menjadi raja, dia dituntun oleh Tuhan untuk pergi mencari keledai-keledai dari ayahnya. Ya,
Ayahnya itu orang yang beradab, mempunyai keledai yang banyak. Ya, ayahnya Saul itu, ayah dari Saul itu orang yang beradab, mempunyai orang kaya. Dia mempunyai keledai yang banyak. Tetapi pada suatu hari keledai dari ayah dari Saul ini hilang. Ada beberapa ekor keledai yang hilang dan ayah dari Saul yaitu Bapak Kis. Ya, kita singkat saja Bapak Kis ya. Kita singkat Bapak Kis karena namanya itu sangat panjang. Tadi sudah didengar di dalam firman Tuhan ya, Kis bin panjang. Nanti dibaca saja di dalam Alkitab. Lihat, kita sebut saja Bapak Kis. Ya, Bapak Kis ayah dari Saul ini meminta kepada Saul untuk mencari keledai-keledainya yang hilang dan didampingi, ditemani oleh seorang bujang. Nah, seorang bujang ini adalah penjaga dari keledai-keledai ayah dari Saul. Penjaga keledai-keledai dari ayah Saul. Nah, mereka pergi. Nah, di dalam perjalanan mereka berjumpa dengan beberapa orang gadis yang hendak menimba air di sumur. Ya, sesuai dengan cerita tadi yang kita sudah dengarkan, mereka bertanya kepada para gadis bahwa di manakah pelihat itu? Mereka bertanya kepada para gadis ini, di manakah pelihat itu? Yang dimaksud dengan pelihat itu adalah mereka ingin mencari Hakim Samuel. Ya, mereka ingin mencari Hakim Samuel dan ingin meminta petunjuk kepada Hakim Samuel. Ya, karena Hakim Samuel ini dapat memberikan petunjuk kepada mereka bahwa di mana kira-kira keledai mereka. Ya, dari jauh Bapak Samuel, Hakim Samuel ini sudah melihat Saul. Ya, dan Tuhan juga sudah berfirman kepada Samuel bahwa anak itulah yang akan kamu urapi menjadi raja. Ya, dan kemudian Hakim Samuel mengurapi Saul menjadi raja. Ya, pada saat itu Hakim Samuel mengurapi Saul menjadi raja. Ya, dan pada saat itu Saul memimpin menjadi raja yang pertama kali di Israel. Ya, jadi Saul itu adalah raja pertama kali di Israel. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tadi sudah dengarkan ceritanya. Ya, pasti sudah. Kalau Bunda bertanya pasti sudah tahu. Iya, kalau Bunda tanya kira-kira siapa Raja Israel yang pertama kali ya? Raja Israel yang pertama siapa? Dia pasti bisa menjawab bahwa Raja Israel yang pertama yang diurapi menjadi Raja Israel yang pertama adalah Raja Saul. Iya. Kemudian Raja Saul ini dia berasal dari suku apa? Iya. Raja Saul ini dia berasal dari suku Benyamin. Ya, Raja Saul itu dia berasal dari suku Benyamin. Ya, kemudian siapa nama nabi atau nama hakim? Siapa hakim yang mengurapi Saul menjadi raja? Hakim itu adalah Nabi Samuel. Hakim itu adalah Nabi Samuel yang mengurapi Saul menjadi raja. Iya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikianlah cerita tentang Raja Saul, yaitu Raja Saul yang kedua. Ya, amin untuk firman Tuhan pada saat ini. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat pujian Senin sampai Minggu dan Aku Anak Raja. Dengan gerakan Bunda ajak semua berdiri, kita menyanyi bersukacita bersama-sama, bergembira untuk kemuliaan Tuhan. Kita menyanyikan lagu Senin sampai Minggu.
kita akan ada dalam doa syafaat. Ya, Bunda ajak kembali untuk duduk. Silakan duduk kembali. Duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak-anak-Mu, terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu kepada kami di dalam ibadah kami pada saat ini, di mana kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, yaitu tentang Raja Saul yang diurapi menjadi raja. Tuhan Yesus, ajarlah kami anak-anak-Mu Tuhan, agar lewat firman-Mu ini, kami dapat memahami isi firman-Mu ini, dan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari, bahwa walaupun kami menjadi seorang pemimpin, tapi ajarlah kami untuk tetap taat kepadamu, tetap setia kepadamu, untuk melakukan setiap kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di dalam sorga, berkati kami anak-anak-Mu Tuhan, walaupun kami masih sangat kecil, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kami agar kami bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang membanggakan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di dalam sorga, di dalam doa kami pada saat ini Tuhan, kami datang membawa hidup dan kehidupan kami, kehidupan keluarga kami Tuhan, kedua orang tua kami. Tuhan Yesus memberkati mereka, berikanlah mereka selalu kesehatan, kekuatan, umur yang panjang Tuhan, dan mampukanlah mereka untuk merawat, mendidik kami anak-anak-Mu, menyekolahkan kami hingga cita-cita kami tercapai. Bapa di dalam sorga, kami juga mendoakan keluarga-keluarga kami yang terpisah jauh dengan kami Tuhan, di kampung halaman kami, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus tetap menjaga, menyertai mereka Tuhan, dan satukanlah kami di dalam doa kami masing-masing. Bapa di dalam surga, kami juga mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan, khususnya daerah kami di sini Kabupaten Mapi. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan tetap menjaga, menyertai kami Tuhan, melindungi kami Tuhan, jauhkanlah kami dari berbagai macam penyakit, khususnya penyebaran virus corona yang saat ini sampai saat ini masih menjadi pandemi di seluruh dunia ini. Bapa di dalam surga, kehidupan kami taruh sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jaga lindungi kami anak-anak-Mu Tuhan, kehidupan keluarga kami, tutup bungkus kami dan kuasa Roh Kudus-Mu, bentengi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dan jauhkanlah kami dari penyebaran virus corona ini. Dan kami juga mendoakan teman-teman kami Tuhan, jika ada teman-teman kami yang sudah terpapar COVID-19 ini, ada yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus datanglah menjamah mereka, memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang diberikan kepada mereka Tuhan, agar dari dalamnya itu kesembuhan diperoleh yang asalnya daripada-Mu Tuhan. Berikanlah selalu imun yang kuat, berikan selalu semangat, agar mereka boleh dipulihkan kembali, dan pada saatnya nanti kami boleh beribadah kembali bersama-sama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga mendoakan pembangunan gereja kami Tuhan, pembangunan gedung gereja kami yang sedang berlangsung. Tuhan Yesus memberkati setiap panitia, setiap tukang yang terus bekerja untuk penyelesaian gedung gereja kami. Tuhan Yesus berkati mereka, mampukanlah mereka Tuhan, agar mereka boleh menyelesaikan pembangunan gedung gereja kami dengan baik, dan pada saatnya nanti boleh terselesaikan secara sempurna, dan kami dapat bersukacita bersama-sama untuk beribadah di dalam gedung gereja kami yang baru. Bapa di dalam surga, berkatilah juga Ibu Pendeta yang sedang dalam masa pemulihan. Tuhan Yesus memberkati setiap saat, memberkati segala usaha yang dilakukan, semua obat yang dikonsumsi Tuhan, agar dari dalamnya itu pemulihan yang total diperoleh daripada-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, berkatilah juga Kakak Vikaris di dalam masa pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati, mampukanlah ia Tuhan agar dapat menjalankan masa vikariat yang pertama ini dengan baik dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa di dalam surga, berkati juga para majelis gereja kami, majelis pendamping kami. Engkau memberkati Tuhan, agar di dalam pelayanan mereka tetap semangat,
mereka tetap mengandalkan Tuhan di dalam pelayanan mereka. Pengurus di dalam wadah PAR juga Tuhan kami taruh sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Berkatilah para pengurus mulai dari ketua, anggota-anggota sampai kami sebagai pengasuh. Tuhan Yesus memberkati kami Tuhan. Mampukanlah kami, berikan kami selalu semangat agar kami tetap setia melayani Tuhan di dalam wadah PAR ini. Bapa di dalam surga, persembahan yang sudah kami berikan Tuhan Yesus berkati, biarlah persembahan itu dapat berbau harum di hadapan-Mu dan dapat digunakan untuk kelebaran firman-Mu di tengah-tengah jemaat kami, jemaat Eden. Bapa di dalam surga, masih banyak yang ingin kami sampaikan kepadamu, tetapi sebelum kami ucapkan satu persatu, itu semua Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah mendengarkan, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan menjawabnya seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, dan kami akan menyatukan doa kami ini lewat doa sempurna yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Bunda ajak kita semua berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Sayang-sayang dan Jalan Serta Yesus. Mengakhiri ibadah kita dan kita mohon berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu kepada kami dalam sepanjang ibadah kami pada saat ini. Mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, semua boleh jadi atas kasih dan penyertaan-Mu, dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Kami mohon berkat dari Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di surga akan menuntun menyertai kehidupan kami anak-anak-Mu, kehidupan keluarga kami, semua orang yang kami doakan, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Dan Bunda ingatkan anak-anak selalu taat protokol kesehatan. Mau keluar rumah itu jangan lupa menggunakan masker. Jangan sering-sering ikut orang tua keluar rumah kalau tidak terlalu penting. Dan habis dari luar rumah jangan lupa mencuci tangan. Iya. Sampai jumpa di ibadah tunas besok. Selamat hari Minggu. Shalom.